Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan dan bagaimana semua itu berkaitan dengan biokimia. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian utama dari tumbuhan? Pagi Bu, ada akar, batang, dan daun Bu. Saya tambahkan Ibu, ada buah dan ada bunga juga Ibu. Bagus Dira dan Najah, mari kita mulai dengan akar. Nah, siapa yang tahu apa fungsi akar dan bagaimana biokimia berperan di dalamnya? Akar menyerap air dan nutrisi Bu, tapi aku nggak tahu biokimianya Bu, hehehe. Tidak apa-apa Najah. Nah, Ibu akan jelaskan saat akar menyerap nutrisi, elemen-elemen seperti nitrogen dan fosfor diambil untuk digunakan dalam reaksi biokimia. Nutrisi ini penting untuk sintesis protein dan asam nukleat. Nah, kenapa menurut kalian itu penting? Karena protein dan asam nukleat adalah bahan dasar kehidupan Bu. Tepat sekali Dira. Nah, sekarang kita beralih ke batang. Apa fungsi batang dalam konteks biokimia? Batang mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Nah, betul Dira, di dalam batang itu kita punya xilem dan floem ya. Nah, xilem itu mengangkut air yang mengandung nutrisi ke daun dan ini tuh penting untuk fotosintesis. Nah, sekarang bagaimana proses fotosintesis itu terjadi dan apa peran biokimianya? Fotosintesis mengubah cahaya matahari menjadi energi Bu. Itu melibatkan klorofil di daun. Benar. Nah, di dalam kloroplas, energi dari cahaya matahari digunakan untuk mengubah karbon oksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Nah, proses ini melibatkan serangkaian reaksi biokimia yang sangat penting. Nah, kenapa glukosa itu penting bagi tumbuhan? Karena glukosa adalah sumber energi utama untuk tumbuhan Bu. Tepat sekali Nadi. Nah, selain itu, glukosa juga dapat diubah menjadi pati untuk penyimpanan. Nah, selanjutnya kita beralih ke bunga. Nah, siapa yang tahu peran bunga dalam konteks biokimia? Saya Bu. Wah, aktif-aktif anak ibu ya. Nah, coba ibu dengar jawaban aja dulu. Bunga itu untuk reproduksi Bu. Ada hormon dan reaksi biokimia Bu. Betul Najah. Nah, setelah penyerbukan, bunga dapat menghasilkan biji. Nah, dalam proses perkembangan biji, ada apa aja sih berperan di dalamnya? Apa yang terjadi pada biji setelah itu? Dan biji juga akan tumbuh menjadi tumbuhan baru Bu. Tepat sekali Dira. Nah, yang mana ketika biji berkecambah, metabolisme dimulai menggunakan energi dari glukosa yang tersimpan. Nah, bagaimana menurut kalian prosesnya berhubungan dengan suhu dan lingkungan? Dalam buku yang aku baca Bu, suhu bisa mempengaruhi laju reaksi biokimia karena jika suhu terlalu tinggi atau rendah, pertumbuhan biji bisa terhambat. Benar sekali Nadi. Nah, suhu mempengaruhi aktivitas enzim yang diperlukan untuk reaksi biokimia. Jadi semua bagian tumbuhan itu saling terhubung melalui proses biokimia ya Bu? Tepat sekali Budi. Nah, setiap struktur memiliki peran yang sangat penting dan berkontribusi pada proses biokimia yang mendukung kehidupan. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu, sekarang saya mengerti betapa pentingnya biokimia dalam tumbuhan. Sama-sama. Nah, mari kita terus eksplorasi dan pelajari lebih dalam tentang keajaiban dunia tumbuhan dan biokimia.